Haleluya. Ada sukacita. Haleluya saudara, firman Tuhan hari ini, apa yang dilakukan oleh pribadi yang anak kajo atau yang bersemangat. Amin saudara. Jadi saudara, anak Tuhan harus bersemangat ya. Anak kajo berarti mendesak seseorang untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Jadi, apa sajakah yang dilakukan oleh seorang yang anak kajo, yang berbuat ia berbeda daripada yang lain? Anak-anak Tuhan, anak-anak yang bersemangat, anak-anak Tuhan yang bersemangat, dia akan berbeda dari orang lain. Amin, saudara. Kita baca saudara, apa yang harus kita lakukan saudara. Yang pertama kita harus lakukan, kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Saya akan bacakan saudara, dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin saudara. Jadi saudara, dikatakan kita perlu menegur apa yang salah, bukan didiami, bukan dibenar-benarkan, tidak saudara. Tetapi saudara, apa yang salah kita harus tegur. Amin. Tegur dengan nyata-nyata, bukan didiamkan saudara. Jadi saudara pun kasih, inilah yang pertama yang akan dilakukan oleh seorang anak Tuhan yang bersemangat, atau seorang hamba Tuhan, atau seorang anak kajo. Haleluya saudara. Jadi saudara, setelah kita menegur, dan kita perlu berdoa. Amin. Perlu kita doakan orang tersebut. Haleluya saudara. Orang yang sudah kita layani perlu kita doakan. Amin. Perlu kita persiapkan doa kita. Tidak ada persiapan yang lebih baik daripada doa. Walaupun sepertinya sedikit sekali yang dilakukan dalam alam nyata, tetapi di dalam dunia roh, doa sungguh menggerakkan seluruh kekuatan surgawi. Amin. Jadi saudara, kita perlu berdoa. Kita perlu mendoakan jiwa-jiwa. Setelah kita nasihati, setelah kita tegur kesalahannya, saudara, kita perlu doakan. Amin. Haleluya. Kita perlu doakan. Haleluya. Saudara, kita harus bersemangat, kita harus menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin saudara. Bahkan juga saudara, anak-anak Tuhan atau anak-anak yang bersemangat, atau dikatakan juga anak kajo, adalah orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Kita lihat saudara, contohnya saudara, kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 2, kita akan bacakan saudara. Kita para Rasul 2 1 sampai 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Saudara, anak-anak Tuhan atau anak-anak yang bersemangat adalah orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya saudara. Kita adalah orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita baca lagi saudara, ayat 13 sampai 18 dikatakan saudara, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Saudara, sangat jelas dikatakan, anak-anak Tuhan harus penuh Roh Kudus, amin. Anak-anak Tuhan harus berani, amin. Haleluya, saudara. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Kita harus berani memberitakan kebenaran firman, amin. Kita tidak perlu takut, saudara. Walau siapapun saudara yang saudara layani, saudara tidak perlu takut. Sampaikan firman Tuhan, amin. Haleluya, saudara. Sampaikan firman Tuhan, amin. Jangan takut, haleluya, saudara. Penuhlah saudara dengan Roh Kudus. Penuhlah saudara dengan Roh Kudus, amin. Saudaraku yang kekasih, perlu juga kita mempersiapkan firman Tuhan, amin, saudara. Kita perlu mempersiapkan firman Tuhan, ya saudara, karena firman Tuhanlah yang menyelamatkan. Ya, kita baca saudara dalam kitab Roma. Kita baca dalam kitab Roma ayat 10, pasal 10 ayat 17, ya saudara. Saya akan bacakan, dikatakan saudara, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, perlu kita mengetahui firman, karena saudara, kita perlu memberitakan Injil. Bagaimana orang bisa selamat kalau kita tidak memberitakan firman, amin. Kita perlu beritakan firman, haleluya, saudara. Beritakan Injil, amin. Kita baca lagi saudara, Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 dikatakan saudara, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, kita percaya Injil lah yang menyelamatkan kita, men. Injil lah yang menyelamatkan umat Tuhan, haleluya, saudara. Jadi kita perlu memberitakan Injil, amin. Jadi saudara, anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil, amin, saudaraku. Haleluya. Kita baca lagi saudara, kitab Yohanes. Kita baca saudara Yohanes 1 ayat 14. Saya akan bacakan saudara, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, kita perlu mengetahui siapakah firman, siapakah Injil, yaitu Yesus, amin. Anak tunggal Allah Bapa, haleluya, saudara. Jadi kita perlu mendengarkan Injil, kita perlu percaya kepada Injil, kita perlu percaya kepada Yesus, amin. Saudara, saya menyampaikan minggu yang lalu mengenai bersemangat, saudara. Anak-anak Tuhan harus bersemangat. Dan hari ini untuk melengkapi saudara, selain bersemangat, saudara juga harus tahu firman, amin. Selain saudara bersemangat, saudara juga harus mengetahui atau memegang tentang Injil, menyatakan kebenaran firman. Itu saudara harus tahu, amin. Jadi saudara, sehingga keselamatan saudara tidak sia-sia. Saudara selamat oleh karena Injil, amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima, apa yang saudara lakukan, itu tidak akan pernah gagal, amin. Kita baca saudara, kitab Roma. Kita baca Roma 9. Saya akan bacakan saudara, Roma 9 ayat 6a. Dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin, saudara. Firman Allah tidak pernah gagal. Jadi apa yang sudah kita sampaikan firman Tuhan, itu tidak akan pernah gagal, amin. Haleluya, saudara. Mari percaya firman, mari lakukan firman Tuhan, amin, saudaraku. Mari saudara tindakan firman Tuhan. Mari beritakan Injil, amin. Haleluya. Saudara, inilah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita tetap bersemangat, amin. Biarlah kita tetap memberitakan Injil, haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan hari ini. Dalam firman-Mu Tuhan, memberkati kami. Dalam firman-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.